Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Resume dan Jawab Soal Bab 2 buku M. Griffin, A First Look at Communication Theory. Di kelompok kami ada anggota pertama, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rajai Ramadan. Nama saya Nurlaila Rahmawati. Nama saya Syahra Rahmaulia. Ya, berbicara mengenai teori, Griffin pada bab 2 dalam bukunya A First Look at Communication Science membagi dua perspektif utama dalam memahami fenomena-fenomena sosial yang dilakukan lewat sebuah penelitian khususnya dalam kajian ilmu komunikasi, yakni perspektif objektif dan perspektif interpretatif. Meskipun sama-sama diterapkan dalam penelitian komunikasi, namun kedua pendekatan ini memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Dua pandangan yang mendasar dalam ilmu komunikasi. Ada dua tokoh dalam buku ini yang melakukan penelitian antara perspektif objektif maupun perspektif interpretatif, yaitu Glenn dan Martin. Glenn menyebut dirinya seorang ilmuwan, sedangkan Martin menyebutnya dirinya sebagai ahli retorika. Untuk yang pertama kali, Glenn melakukan penelitian empiris, sedangkan Martin teori retorika dan kritik. Glenn melakukan percobaan sementara, Martin menafsirkan teks. Glenn, pendekatan objektif berasumsi bahwa kebenaran itu tunggal dan adalah dapat diakses melalui sensorik yang tidak bias pengamatan, berkomitmen untuk mengungkap penyebab dan hubungan efek. Marty, pendekatan interpretatif, karya linguistik, memberi makna atau nilai untuk komunikatif teks, mengasumsikan bahwa banyak arti atau kebenaran adalah mungkin. Pandangan dunia tujuan atau interpretif memilih label. Glenn adalah seorang ilmuwan sosial yang bekerja keras untuk menjadi objektif. Ketika kita merujuk kepada anggota teori dan peneliti seperti Glenn dalam buku ini, kita akan menggunakan sains, syarat, dan ulama objektif silih berganti. Marty adalah kritikus retorika yang melakukan penelitian interpretasi. Di sini label mendapatkan rumit, meskipun memang benar bahwa semua kritikus retorika melakukan analisis interpretasi, tidak semua tafsiran ilmuwan retorika, termasuk Marty, adalah kemanusiaan yang mempelajari bagaimana rasanya menjadi orang lain dalam waktu dan tempat yang khusus. Cara mengetahui, menemukan kebenaran atau menciptakan baik kenyataan. Penganut perspektif objektif beranggapan kebenaran bersifat tunggal, bersifat universal untuk kondisi yang relatif sama. Kebenaran itu menunggu untuk ditemukan oleh sang peneliti dengan menggunakan kelima panca inderanya. Indera penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan bau, dan bukti yang konkret adalah segalanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Sedangkan para ilmuwan dengan perspektif interpretatif beranggapan bahwa kebenaran adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses komunikasi. Mereka percaya bahwa bahasa membentuk realitas sosial yang selalu bersifat dinamis. Kebenaran selalu bersifat subjektif karena pemaknaan akan pesan bisa beragam. Sifat manusia, determinisme atau kehendak bebas. Dalam hal ini, kaum objektivis beranggapan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan ilmuwan behavioral yang menggambarkan perilaku manusia sebagai akibat dari tekanan di luar kesadaran individu dan merupakan tanggapan atas stimulus. Sebaliknya,
Aliran interpretatif berasumsi bahwa manusia berperilaku atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari luar dan merupakan pilihan yang dilakukan dengan penuh kesadaran oleh individu tersebut. Nilai tertinggi, objektivitas atau emansipasi. Nilai adalah pedoman atas apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Ilmuwan behavioral senantiasa bekerja keras agar nilai-nilai personal yang dimilikinya tidak mempengaruhi topik penelitiannya atau objektivitas tinggi. Sedangkan pendekatan interpretatif tidak takut untuk menyertakan nilai-nilai personalnya ke dalam studinya. Tujuan teori, hukum universal atau panduan interpretif. Bahkan jika Glenn dan Marty dapat menyepakati sifat pengetahuan, tingkat otonomi manusia, dan nilai-nilai tertinggi dari kesarjanaan, kata-kata mereka masih akan terdengar aneh satu sama lain, karena mereka menggunakan kosakata yang berbeda untuk mencapai tujuan yang berbeda. Sebagai ilmuwan berperilaku, Glenn bekerja untuk menjabarkan hukum universal perilaku manusia yang mencakup berbagai situasi. Dan sebagai seorang kritikus retoris, Marty berusaha menafsirkan teks komunikasi tertentu dalam konteks tertentu. Tujuan atau interpretif, mengapa penting? Mengapa penting untuk memahami perbedaan antara beasiswa objektif dan interpretatif? Jawaban pertama adalah karena Anda tidak dapat sepenuhnya memahami sebuah teori jika Anda tidak terbiasa dengan asumsi yang mendasarinya tentang kebenaran, sifat manusia, tujuan teori, dan nilai-nilai. Selanjutnya ada pertanyaan jawaban. Yang pertama dijawab oleh Raja. Pertanyaan pertama, bandingkan pendekatan Glenn Spark dan Marty Medhurst terhadap iklan Clydesdale. Analisis mana yang paling masuk akal bagi Anda? Mengapa? Jawabannya, pendekatan Glenn dan Marty berbeda terhadap iklan Clydesdale. Jika Marty menggunakan pendekatan subjektif atau interpretatif, maka Glenn menggunakan pendekatan objektif. Analisis yang lebih masuk akal menurut kami adalah analisis yang dilakukan oleh Glenn karena dalam pendekatan objektif. Pesan persuasif dapat menciptakan resonansi antara isi pesan dan pikiran atau perasaan seseorang. Schwartz percaya bahwa resonansi mengarah pada persuasi. Melalui resonansi, iklan yang ditampilkan mampu membujuk dan menarik publik. Yang kedua, bagaimana perbedaan antara ilmuwan dan ahli tafsir dalam menjawab pertanyaan? Apa itu kebenaran? Perspektif mana yang menurut Anda lebih memuaskan? Jawabannya menurut kami perspektif yang lebih memuaskan ialah perspektif objektif, karena pada perspektif ini ilmuwan beranggapan bahwa kebenaran itu menunggu untuk ditemukan oleh sang peneliti dengan menggunakan kelima panca inderanya, yakni penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan bau. Dan bukti yang konkret adalah segalanya. Sedangkan ahli tafsir dengan perspektif interpretatif bahwa kebenaran adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses komunikasi. Mereka percaya bahwa bahasa membentuk realitas sosial yang selalu bersifat dinamis. Kebenaran selalu bersifat subjektif karena pemaknaan akan pesan bisa beragam. Selanjutnya untuk nomor 3, bagaimana Anda menjelaskan keberagaman luas di antara jenis teori interpretatif, retoritis, kritis, humanistik, postmodern, dan lain-lain dibandingkan dengan keseragaman relatif teori objektif? Lincoln dan Goba menjelaskan bahwa teori interpretatif bertujuan untuk membangun ideografik dari body of knowledge, sehingga cenderung dilakukan tidak untuk menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan untuk membuat penjelasan mendalam atau ekstrapolasi atas objek tersebut. Mana yang harus diprioritaskan? Teori objektif lebih mengutamakan efektif dan kurang memperhatikan partisipasi. Teori interpretatif cenderung lebih fokus pada partisipasi dan kurang memperhatikan efektivitas. Selanjutnya untuk nomor 4, pikirkan kelas komunikasi yang Anda ambil melakukan objektif dan
interpretatif orientasi mendasari setiap kursus. Apakah ini lebih disebabkan oleh sifat materi pelajaran atau sudut pandang profesor? Menurut kami, hal tersebut dapat disebabkan oleh sifat materi pelajaran. Melakukan objektif maupun interpretatif penting dilakukan agar para pelajar dapat memahami sekaligus memberikan pandangan atau pendapatnya sendiri terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Udah, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.